Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Demi Waktu. Lagi-lagi masih berkaitan dengan Timnas Indonesia yang berhubungan dengan kekalahan kemarin 5-1 atas Australia. Tetapi malam ini saya ingin menyampaikan yang berbeda. Ini hubungannya dengan Bung Towel. Nah, di pembahasan Bung Towel itu mengatakan bahwa kalah itu tidak apa-apa karena tidak parkir bis seperti pelatih yang sebelumnya. Tetapi pengamat yang lain mengatakan, tapi kan kalah. Keinginan kita itu adalah menang, bukan kalah. Jadi masih ada kata-kata yang tetap membela pelatih hari ini meskipun Timnas Indonesia itu kalah. Kita juga harus juga menonton ya. Begitu banyak respon netizen yang menghujat Bung Towel ini dan tidak terima atas sikap yang diberikan Bung Towel. Jadi di dalam stadion, di luar stadion, di mana-mana nama Bung Towel ini selalu disebut oleh pecinta sepak bola Indonesia sampai dengan kata-kata yang sangat buruk sekali. Coba seperti apa kira-kira reaksi dari para netizen, para supporter sebetulnya juga ada di stadion pada waktu itu dengan kekalahan Indonesia 5-1. Yuk kita simak bersama-sama. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas tapi resikonya sepak bola, lebih tinggi toh. Iya. Bung Towel bilang kalau permainan tadi seru gitu. Kalau dari sisi penonton. Tapi yang penting kualitas. Kualitasnya ya seru. Taktikalnya berbeda. Nah, yang penting berkualitas atau yang penting menang? Yang penting menang. Tapi kalau kita melihat tadi analisa dari Coach RD juga dari Coach STY, menurut Bung Sid nih, Kluivert tuh udah pantas belum sih jadi head coach tim nasional? Ya soal pantas nggak pantas kan ini relatif. Ya. Kalau kita lihat dari CV yang dia miliki untuk tim nasional masih jauh. Ya, masih jauh. Menurut saya masih jauh. Dia beruntung aja punya nama besar, Alex aslinya. Pastor dan Denny Lanzat. Otaknya mungkin di Alex Pastor bukan di Kluivert. Kluivert cuma berdiri aja petentang kali begitu ya. Kok dari amatan Anda seperti apa? Dan kalau tadi saya mau komentarin Bang Towel soal pertandingan tadi, seru dan berkualitas ya Bang Towel ya? Kualitas pendekatan taktikalnya berbeda. Iya. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Buat orang Indonesia mungkin enggak gitu lihatnya. Makanya saya bilang Bung Towel, kalau habis ini lu masih ngebacot, ayo kita cari ring tinju yuk, berantem aja kita. Nggak takut saya lawan kau. Ayo, sampai patah-patah kita. Towel bo nih anco. Towel. Towel. Semangat tarik lana Towel. Udah ngerti orang. Bayar 500 juta yuk tetep pokok. Tetep pokok. Ayo kakek, memang gua ngabrak. Orang usah dong kiper. Kiper mau maju lagi. Ya Allah, ya Allah. Bosak dengan Mas Dimas. Kursi dia jadi lorong kosong kok bosak kok. Ya Allah, ya Allah. Towel Janto! Towel Janto! Towel Janto! Towel Janto! Yang nggak wajar tuh orang nggak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Itu baru sebenarnya agak nggak jelas. Selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa bidang lo, it's okay. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Itu harusnya diamond pohon Natal 3 nyerang sini situ. Oi, yang pernah mengalami kekalahan di Piala Dunia dan yang pernah mengalami kemenangan di Piala Dunia, maaf kata, baru si yang dipecat itu. Coba kalian pikirkan, masuk akal apa enggak yang gue bilang tadi? Bukannya lo ya nggak suka sama Sinteyong? Oh, siapa? Sinteyong masa bisa sih? terus kenapa harus tolong? Ya iyalah, orang berprestasi gitu. Apa prestasinya? Prestasi apa? Iya, banyak prestasinya loh. Ya kan Piala Asia tuh, ya kan? Nih mau masuk Piala Dunia juga. Mau masuk Piala Dunia? Iya, masuk kan round 3. Kau mau masuk Piala Dunia gimana? Ya kan, lu
lumayan. Dari ASEAN cuma kita doang yang masuk. Ya bagus kan? Bagus. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Ya nggak gitu juga, nggak terlalu seperti itu. Nggak benci-benci amat, enggak. Ini hanya sebuah respon dari komentar-komentar Anda yang seperti itu, direspon seperti itu juga. Hukum kausal sebab akibat itu seperti itu. Dan Bang Toel kan dengan adanya respon netizen juga kan jadi lebih terkenal. Bang Toel kan menjadi komentator yang trending topiknya teratas, selalu di atas, selalu wah paling hits. Sisi positifnya, sisi negatifnya ya mungkin seperti itu, ada serangan, karena positioning Bang Toel yang memang berada pada dimensi antagonis, kan itu pilihan, kan itu sikap, kan itu hasil pertimbangan Bang Toel sendiri, yang konsekuensinya juga sudah diperhitungkan, nggak usah lebay. Bung Toel tuh siapa, Coach? Saya dengar-dengar dia tuh komentator bola ya, bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya loh. Nggak tahu juga ya. Tapi Bung Toel itu teman kita lama. Kita 2010 sama dia ke Eropa ya, ke nonton bola Spanyol, ke Spanyol. Jadi udah teman kita lama. Gue udah kenal dia udah lama banget lah. Gue juga bingung kenapa dia jadi berubah sekarang. Tapi apa di belakang itu gue nggak tahu. Cuman untuk gue sih gini, beda pendapat is okay, karena pendapat gue pun juga sering berbeda. Ya okay? pasti. Tapi harus ada correlate dengan isunya dong. Dan gue merasa dia itu udah absurd alasan-alasannya. Gue kalau berapa kali gue ditelepon sama TV, gue fair aja, gue buka aja di sini. Gue bilang gue mau datang, tapi gue mau ada dia. Gak mau ada ya. Bung Toel. Ini sekali lagi bukan masalah pribadi, tapi gue merasa nggak nyambung diskusinya. Jadi bukan diskusi ya? Bukan diskusi untuk gue. Momen Bung Toel dibuat gagap oleh presenter Rossi. Naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi, bukan sebagai prinsip membangun sepak bola. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa? Apakah hanya pajangan? Apakah hanya sekedar bancakan rame-rame gitu aja? Kenapa Kak nuduh itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan? Enggak nuduh sih Mbak. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Ngerti, tapi kan kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Apakah Sinteyong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Habis Piala Asia dia mengkritik liganya, perbaiki dong. Firm, fine, oke. Itu memang betul. Tapi apakah setelah Piala Asia kompetisi bergulir, dia nyatronin klub-klub? Dia datangin ke stadion-stadion untuk memantau pemain kan enggak? Dia komunikasi dengan klub, dia komunikasi dengan pelatih kan enggak? Kenapa di mata Anda Sinteyong tuh salah terus nggak ada prestasinya? Enggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu. Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Toel. Kalian tahu Bung Toel yang benci timnas? Katanya dia timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Itulah teman-teman reaksi dari para penikmat sepak bola, pecinta sepak bola timnas Indonesia. Para netizen semua rasa kekecewaannya diungkapkan. Bahkan ada beberapa pengamat yang mengatakan ini Bung Toel ini pengamat sepak bola atau ini masuk bagian dalam mafia. Ya kita tidak tahu. Mudah-mudahan hanya sekedar pengamat sepak bola, ya pengkritis sepak bola, mungkin niatannya ya ingin sepak bola maju. Tapi kalau kebablasan terus mempengaruhi mental, bahkan mempengaruhi Pak Erick Thohir, masa sekelas Pak Erick Thohir terpengaruh dengan Bung Toel ini? Siapa sih Bung Toel? Gitu kan? Ya itulah banyak respon netizen yang kata-katanya sudah keluar semua mulut-mulutnya, termasuk saya itu sudah seperti itu sebetulnya. Tapi ya kita doakan saja khususnya timnas ini bisa permainan berikutnya itu bisa baik dan bisa mengalahkan Bahrain, Cina dan Jepang sekaligus, mudah-mudahan begitu ya. Dan Pak pelatih ini, pelatih Patrick, nah ini mudah-mudahan betul-betul bisa membawa timnas Indonesia ini semakin baik dan bisa menang untuk pertandingan berikutnya. Oke, itu saja. Salam olahraga. Terima kasih.